Hai, halo semuanya, balik lagi sama aku Rastefani. Jadi di videoku kali ini aku mau ngebahas tentang tugas akhir. Jadi sebelumnya pasti kalian tuh udah sering banget denger yang namanya skripsi. Memang pada dasarnya mahasiswa itu kalau udah masuk semester akhir bakal menemui yang namanya skripsi. Nah di videoku sebelumnya aku ada bilang kalau di kampusku itu kita bisa lulus tanpa harus mengerjakan skripsi. Nah itu maksudnya gimana sih? Terus kita harus ngapain kalau misalnya kita lulus tanpa ngerjain skripsi? Itu kita harus ngapain? Nah, di kampusku itu tugas akhir ada dua jenisnya. Yang pertama, ada yang namanya tugas akhir skripsi, dan yang kedua ada yang namanya tugas akhir karya. Tapi di video ini aku nggak bakal ngebahas tentang tugas akhir karya. Ini videonya bakal aku bagi dua gitu, jadi sekarang aku bahas tentang tugas akhir skripsinya, terus nanti di video selanjutnya baru aku bahas tentang tugas akhir karya itu kayak gimana. Nah, untuk kalian yang kuliah di Muhammadiyah Malang sama kayak aku, nanti kalau misalnya kalian udah masuk semester akhir, semester 7, itu udah bisa ngambil yang namanya tugas akhir ini. Jadi kalian bisa pilih mau ambil tugas akhir skripsi atau kalian mau ambil tugas akhir karya. Tugas akhir karya ini itu baru aja adanya, angkatanku adalah angkatan pertama yang kena tugas akhir karya ini. Jadi beberapa temanku ada yang mengambil tugas akhir karya. Tapi kalau aku sendiri itu aku ambilnya tetap tugas akhir skripsi. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian yang tugas akhir skripsi dulu. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kalian yang baru datang ke channelku, jangan lupa untuk di-subscribe dulu. Terus baru kita lanjut untuk membahas tentang tugas akhir skripsi. Oke, langsung aja kita ke videonya. Check it out. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking Long Beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Oke, pertama-tama, jadi skripsi itu apa sih, Kak? Ya, seperti yang kalian tahu bahwa skripsi itu merupakan karya ilmiah yang harus kita buat, terutama untuk semester akhir. Pokoknya skripsi itu pasti dikerjakan oleh semua mahasiswa, jurusan apapun itu gitu. Karya ilmiah yang kita buat ini harus berdasarkan dengan riset, terus teori, dengan metode penelitian yang benar gitu-gitu. Terus nanti kita akan ada yang namanya turun lapangan. Nah, turun lapangan ini kita harus mengambil data yang seperlunya kita butuhkan. Ya intinya kayak gitu sih. Cuma di sini aku ngebuka panduan penyusunan tugas akhir gitu. Atau kalian juga bisa banget download ini di websitenya Ilmu Komunikasi Kampusku. Terutama nih buat kalian-kalian yang kuliah di kampus yang sama kayak aku, kalau misalnya kalian sudah mau mendekati semester akhir, kalian bisa download ini dan kalian bisa baca itu semuanya. Ya, aku bakal bacain dulu untuk deskripsi umumnya. Tugas akhir skripsi itu apa sih? Jadi, tugas akhir skripsi ini merupakan karya ilmiah dari mahasiswa guna menyelesaikan program S1 Ilmu Komunikasi. Terus, karena merupakan karya ilmiah, seperti yang udah aku bilang, kita harus menghasilkan sebuah penelitian menggunakan metode ilmiah, terus juga sistematika penulisan yang benar, dan tugas akhir skripsi ini juga menjadi bukti bahwa kita itu sudah bisa memahami bagaimana penulisan, penguasaan teori, dan juga riset. Nah, kita sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, itu nanti pasti bakal menemui yang namanya pembuatan proposal. Jadi, rencana penelitian kita nanti itu bakal kita tuangkan dalam bentuk proposal skripsi. Terus, untuk hasil penelitiannya nanti itu masuk ke dalam laporan skripsi. Jadi, kita akan melalui dua tahap. Yang pertama, kita harus ngebuat proposal skripsinya dulu. Terus, setelah penelitian, baru kita bisa membuat laporan skripsi. Nah, kalau skripsi ini kan merupakan karya ilmiah yang harus didasari oleh kaidah-kaidah yang baik dan benar gitu, yang udah ditetapkan oleh kampus. Jadi udah ada standarnya gitu kayak gimana. Tapi di sini kita juga bisa berkarya, apa yang ingin kita teliti itu berdasarkan apa yang kita minati gitu loh. Misalnya kita pengen meneliti tentang keluarga karena kita suka ranah yang ke keluarga-keluarga gitu. Jadi ya kita ambil aja penelitian mengenai kekeluargaan atau komunikasi keluarga gitu-gitu. Kalau misalnya kita menyukai suatu kelompok tertentu, kita juga bisa meneliti masalah yang terjadi dalam kelompok itu gitu. Jadi intinya kalau misalnya ngebuat skripsi, kita harus tahu masalah apa yang bisa diangkat dari apa yang ingin kita teliti. Jadi untuk kalian yang sekarang udah memasuki semester pertengahan, itu ya siap-siap aja guys, karena nanti itu tuh bakal berjalan secepat itu. Kalian gak kerasa kayak tiba-tiba udah masuk semester 7 aja. Jadi kalian udah harus siap. Nanti kalian mau ngambil tugas akhir skripsi atau kalian mau ngambil tugas akhir karya. Ini
untuk buat mahasiswa yang kuliahnya sama di kampusku juga. Jadi kalian bisa pilih itu, tugas akhir skripsi atau TA karya. Nah, sekiranya buat kalian yang ngambil tugas akhir skripsi, ya coba aja kalian pikirin judulnya kira-kira kalian mau ngambil apa gitu. Biar nanti itu kalau misalnya udah ngambil skripsi nih, kalian udah KRS-an ngambil skripsi, terus udah dapet dosen pembimbing. Jadi kalian nggak yang harus mikir lagi gitu loh, kalian mau ngambil apa, seenggaknya udah terbayangkan, udah ada judul, nanti tinggal kalian ajukan aja ke dosen pembimbing kalian gitu. Kira-kira kalau misalnya saya meneliti ini gimana Bu gitu. Terus untuk prosedur penyusunan tugas akhir skripsi itu kayak gimana? Di sini sebenarnya ada banyak banget prosedur yang harus ditaati agar kedepannya itu kita bisa menulis skripsi dengan baik dan benar gitu. Biar kita tuh paham kalau misalnya nulis skripsi harus begini. Pokoknya harus mengikuti standar yang udah dikasih sama kampus. Nah, yang pertama kita harus mengajukan yang namanya judul penelitian. Seperti yang udah aku bilang, kalau bisa kalian udah mau memasuki semester akhir nih, pokoknya kalian masih semester tengah gitu, seenggaknya kalian udah kepikiran kalian mau meneliti apa. Jadi ya udah pikirin aja nanti judulnya apa, terus nanti baru kalian ajukan ke dosen pembimbing kalian. Ini juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kita sebelum kita mengajukan judul penelitian gitu. Kalau di sini tulisannya kita sebagai mahasiswa harus sudah menempuh beban minimal 90 SKS atau semester 5, dan kita juga udah harus lulus mata kuliah MPS. Jadi MPS ini metode penelitian sosial, dan minimal nilainya itu harus C. Kalau misalnya kalian di bawah C itu belum bisa untuk mengambil skripsi, apalagi mengajukan judul penelitian gitu. Seenggaknya kalau misalnya nanti kalian udah ketemu sama mata kuliah MPS, metode penelitian sosial, itu dibenerin banget belajarnya biar kalian bisa dapat nilai. Seenggaknya ya jangan C juga sih, itu kan terlalu minimal ya. Kalau bisa ya di atas C+, entah itu B atau B+, kalau bisa A. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pengajuan judul penelitian ini, kita sebagai mahasiswa itu harus sudah membawa draft kerangka pemikiran penelitian kepada dosen. Jadi kalau aku kemarin itu kan udah dapat dospem nih, terus aku masih mikir-mikir judul penelitian apa yang bakal aku bahas, itu aku masih bingung. Terus akhirnya aku ngajukan satu judul, terus aku jelasin tujuan penelitianku apa, terus manfaat penelitiannya apa, gitu-gitu. Pokoknya secara garis besarnya inti dari penelitianku nanti itu apa sih gitu. Itu aku ajukan ke dosen pembimbingku, tapi ternyata waktu itu aku ditolak karena kayak penelitiannya itu gak relevan sama jurusan ilmu komunikasi gitu. Dia tuh terlalu keluar dari ranah. Nah, masalah-masalah kayak gitu itu juga harus kalian perhatiin. Kalau bisa ngambil judul penelitian itu yang relevan sama jurusan kalian, jangan terlalu keluar dari batas gitu. Kan ada tuh anak komunikasi yang dia tuh meneliti sebuah masalah tapi lebih ke ranah mungkin psikologi gitu-gitu kali ya. Jadi kalau bisa harus yang komunikasi banget. Dan saat mengajukan judul itu kita juga harus minimal menggunakan 5 literatur dan 2 jurnal. Nah, nanti kalau misalnya udah ngajukan ke dosen pembimbing, terus udah disetujui sama dosen pembimbing, barulah kita menyusun yang namanya itu proposal skripsi. Jadi proposal skripsi ini dia terdiri dari bab 1 sampai bab 3. Terus itu kita susun dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1 itu ya pokoknya isinya latar belakang. Kalian bisa cari tahu sendiri deh, karena nggak mungkin aku uraikan penjelasannya satu-satu di sini. Terus bab 2 itu isinya kajian pustaka, kayak teori-teori, pengertian-pengertian, apa yang berhubungan sama penelitian kalian nanti. Terus di bab 3 nanti isinya itu tentang metode penelitian, kalian pakai penelitian kuali atau kuanti, terus nanti kalian pakai tipe dan dasar penelitian kayak gimana, gitu-gitu. Itu banyak banget sih. Kalian juga udah harus paham. Pokoknya nanti di semester berapa ya? Semester 5 kayaknya MPS itu nanti diajarin di situ. Penyusunan tugas akhir itu kayak gimana, contoh-contoh mengerjakan tugas akhir itu kayak gimana. Seperti itu, guys. Terus kalau misalnya kita udah ngerjain nih bab 1 sampai bab 3, itu saatnya kita mengkonsultasikannya ke dosen pembimbing. Sebenarnya dosen pembimbing itu beda-beda ya cara memberikan bimbingan kepada mahasiswa akhir itu. Ada yang dia itu harus satu-satu. Jadi kita nyusun bab 1 dikonsultasiin, habis itu selesai bab 1 lanjut ke bab 2 dikonsultasiin, terus lanjut bab 3 gitu terus deh pokoknya. Nah, ada juga dosen pembimbing yang dia itu menyuruh kita buat kerja ini bab 1 sampai bab 3.
Kita kerjain semuanya, setelah itu baru kita konsultasiin ke beliau. Jadi ini tuh juga tergantung dosen pembimbingnya kayak gimana. Dan buat kalian kalau misalnya udah mau ngambil tugas akhir skripsi, seenggaknya kalian tuh udah kepikiran pilih dosen pembimbing siapa. Karena kalau di kampusku itu, di kampus kita nih anak-anak Muhammadiyah yang nonton video ini, kita tuh bisa pilih mau ngambil dosen pembimbingnya siapa. Dan dosen pembimbing kita nanti itu ada satu doang. Jadi kita harus sudah mempersiapkan siapa kira-kira dosen pembimbing yang akan kita pilih untuk membimbing kita skripsi sampai semuanya selesai dan kita lulus. Nah, kalau misalnya udah selesai nih, kalian nyusun bab 1 sampai bab 3, dan kalian udah konsultasiin semuanya ke dosen pembimbing itu, selanjutnya kalian bisa mengikuti yang namanya seminar proposal. Jadi, nanti minta persetujuan dulu ke dosen pembimbingnya. Bu, Pak, ini gimana? Apakah saya sudah oke proposalnya? Kalau misalnya udah, berarti apakah saya sudah boleh mengikuti seminar proposal? Kalau misalnya dosen pembimbingnya bilang, oke boleh, kamu udah bisa ikut seminar proposal, langsung aja tuh kalian daftar ke Prodi untuk mengikuti seminar proposal ini. Nah, seminar proposal ini tuh bahasa gaulnya atau singkatannya itu adalah sempro. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat instastory kakak tingkat kalian itu ngucapin selamat sempro lalala, itu artinya dia udah melalui yang namanya seminar proposal. Untuk pengertiannya sendiri, jadi seminar proposal itu apa? Jadi seminar proposal ini merupakan kegiatan pemaparan rencana penelitian dalam sebuah forum. Nah, maksudnya dalam sebuah forum itu karena sekarang ini kan lagi WFH ya ceritanya. Jadi kita tuh semuanya serba online. Bahkan sempro pun kita online gitu. Jadi nanti kita bakal ada Zoom tuh. Ini aku jelasin yang sempro online-nya aja ya, karena aku juga nggak tahu kalau sempro offline itu kayak gimana. Pokoknya nanti itu kalau misalnya udah sempro, kita bakal ada Zoom atau Google Meet. Terus ada dosen penguji satu, terus ada dosen pembimbing kita yang udah kita pilih itu, terus ada kita sebagai yang mau seminar, terus ada teman-teman kita juga yang bakal nontonin kita. Terus nanti di sini kita bakal memaparkan isi dari proposal skripsi kita itu. Jadi kita jelasin dari bab 1 sampai bab 3. Nggak dijelasin semuanya, maksudnya beberapa poin-poin penting aja kita jelasin. Kayak, ini judulnya ini, tujuan penelitian saya itu ini, terus habis itu nanti metode yang saya gunakan ini, gitu-gitu deh pokoknya. Panjang banget itu ya ceritanya. Nah, dan kalau misalnya udah mau mengikuti seminar proposal, itu juga ada beberapa syarat yang udah harus dipenuhi. Untuk anak UMM nih, beberapa syaratnya harus kalian baca agar kalian bisa diterima untuk mengikuti seminar proposal. Jadi, ada 4 syarat. Yang pertama, itu kita harus aktif mengikuti seminar proposal yang telah diselenggarakan oleh mahasiswa lain. Jadi, kita harus sudah mengikuti sempro teman kita. Sempro siapapun deh pokoknya. Kita seenggaknya udah harus mengikuti sempro orang lain itu minimal 5 kali. Dibuktikan dengan form lembar seminar proposal. Jadi, pas teman kita sempro, itu kita kan ada absen. Terus kita nanti screenshot. Waktu dia sempro di Zoom-nya itu kita screenshot minimal 5 kali. Terus yang kedua, kita harus mendaftarkan diri untuk melaksanakan sempro. Jadi nanti daftarnya itu kemana? Ya ke Prodi. Nanti kalian ngecat aja nomor yang bisa dihubungi. Kalau nggak salah kemarin itu aku ngobelin siapa ya? Pokoknya dosen yang bertanggung jawab mengenai sempro-sempro gitu. Aku lupa ngubungin siapa. Jadi kalian cari tahu sendiri aja ya guys. Nah, waktu mendaftarkan diri ini, itu juga kita harus nge-screenshot bahwa dosen pembimbing kita itu sudah menyetujui kita untuk mengikuti seminar proposal. Kayak, ya Ras boleh ikut seminar proposal. Nah, itu yang aku screenshot terus aku kirim juga. Nah, untuk tata-tata cara pengirimannya atau form-form yang harus dikirim, itu kalian bisa baca di panduan penyusunan tugas akhir. Buka aja langsung di websitenya Prodi Ilmu Komunikasi UMM, oke? Terus setelah itu, kalau udah, kita tinggal nunggu jadwal kita sempro itu kapan. Nanti bakal di email sama Prodi. Setelah itu, kita belajar sembari menunggu jadwal itu. Biasanya sih, setelah kita daftar, tuh jadwalnya keluar sekitar 2-3 hari. Itu udah termasuk cepet, 2-3 harinya. Dan ada juga temenku yang lama banget, itu bisa sampai 1 minggu lebih. Biasanya yang lama-lama ini karena di jurusan sendiri itu lagi sibuk ngurusin kakak-kakak tingkat gitu yang juga mau sempro, bahkan mau sidang gitu. Nah, udah nih, kita udah di hari H sempro. Terus ya udah kita harus relax. Yang penting kan kita udah belajar. Jadi kita bisa paham apa isi dari apa isi dari proposal skripsi kita itu. Jadi jangan kayak orang gago lolo gitu. Seenggaknya kita harus sudah paham gitu. Masa kita yang menyusun, kita yang meneliti, kita nggak paham. Jadi seenggaknya nanti pas udah mulai nih seminar proposalnya itu memang sumpah deredek banget sih itu. Terus persiapkan sematang-matangnya, pelajari semuanya, dan kalian juga harus
menyiapkan beberapa pertanyaan yang kemungkinan nanti juga bakal keluar gitu. Soalnya itu kan nanti kita ditonton sama teman-teman kita. Nanti dosen pembimbing kita itu bakal meminta teman-teman kita untuk memberikan pertanyaan ke kita gitu. Itu udah pasti banget sih. Pokoknya nanti teman-teman kita bakal nanya ke kita, "Ras, kenapa kamu ngambil judul ini?" gitu-gitu. Nah, itu harus sudah siap jawabannya. Kita harus sudah tahu kita mau ngejawab apa nanti gitu. Biar dosen pembimbing dan dosen penguji itu juga udah yakin sama kita kalau kita akan meneliti permasalahan ini. Biar nanti kita disetujui. Oke, lanjut mengerjakan bab 4, 5 dan seterusnya. Nah, udah selesai nih ceritanya seminar proposal. Lanjut kita turun lapangan. Tapi biasanya kalau misalnya habis sempro, itu pasti ada revisi. Revisi dari dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Itu kita benerin dulu deh bab 1 sampai bab 3 kita. Kalau misalnya udah revisi, ya kita ajuin terus ke dosen pembimbing. Setelah itu, dosen pembimbing ACC, oke langsung turun lapangan. Ya udah kita turun lapangan. Nah, setelah turun lapangan, kita kan nanti bakal nyusun bab 4, bab 5, dan bab 6. Bab 6 ada nggak sih? Pokoknya bab 5 itu hasil penelitian dan kesimpulan, kalau nggak salah gitu. Sebenarnya ada yang pakai bab 4, 5, 6, tapi ada juga yang pakai bab 4 dan 5 doang. Kalau secara harfiahnya nih, bab 4 itu pengenalan objek, terus habis itu hasil penelitian, terus nanti di bab 5 baru isinya tuh kesimpulan, saran, dan lalanya itu. Nah, pokoknya nanti kalau misalnya udah selesai penelitian nih, kalian turun lapangan, kalau misalnya kalian wawancara ya wawancara, kalian observasi ya observasi, kalian mau pakai kuantitatif, kalian mau sebar angket ya sebar semuanya, pokoknya kalian susun. Kalau bisa jangan males-malesan nih setelah sempro, jangan kayak aku kemarin setelah sempro mandek 2 bulan guys, karena aku males banget buat ngerjain. Akhirnya sekarang aku menyesal karena aku ketinggalan ikut sidang periode terakhir, jadi aku harus mengikuti sidang periode selanjutnya, periode pertama berarti. Jadi seenggaknya kalau misalnya udah sempro, langsung revisi, langsung kejar tuh dosen pembimbing kalian, setelah itu turun lapangan. Dan ya, kalau udah selesai turun lapangan semuanya, data udah terkumpul, kalian menyusun bab 4 dan bab 5. Setelah itu langsung diajukan lagi ke dosen pembimbing, "Bu, ini gimana bab 4 saya? Apakah udah selesai? Apakah udah pas? Apakah udah cocok, Bu? Bab 5 juga gimana?" Itu bakal mengalami proses yang sangat panjang sih, karena bakal banyak revisi dari dosen pembimbing kita nanti. Terus kalau udah selesai nih, udah kelar isi skripsi kalian udah penuh, 1, 2, 3 udah fix, 4, 5 juga udah selesai. Setelah itu kalian akan mengikuti yang namanya sidang ujian skripsi. Nah, ini nih yang jadi salah satu hal yang paling ditakuti oleh kita mahasiswa akhir. Karena ini udah kayak finalnya gitu loh, ikut sidang skripsi. Setelah kita sidang ya udah selesai, keluar nilainya lulus atau tidak. Kalau misalnya lulus alhamdulillah, kalau misalnya tidak lulus kalian harus sabar mengulang lagi penelitian, dan itu bisa aja juga kalian ganti judul penelitian, tapi jangan sampai. Pokoknya ya intinya kalau misalnya kalian mengerjakan skripsi, itu kalian harus paham sama apa yang kalian kerjakan, agar nanti saat sidang itu kan ada lebih dari 1 penguji, kalau nggak salah 2 atau 3 penguji gitu. Itu kita bakal ditanya-tanyain, "Ini gimana? Kok hasilnya bisa begini? Ini kenapa? Kok pakai ini?" Gitu-gitu deh. Aku juga belum mengalami yang namanya sidang skripsi, jadi aku juga nggak tahu. Pokoknya itu intinya kalau dari kata teman-temanku itu memang senderedek itu, apalagi kalau misalnya kita ngedapetin dosen penguji yang nggak kita kira-kira, yang kayak ini dosen killer banget, terus dia jadi penguji kita. Nah, itu yang bikin tambah ngeredek. Jadi seenggaknya kalian harus sudah siap mental tuh. Terus kalian juga harus sudah siap semuanya. Jangan gago, jangan gugup, lewati semuanya itu sidang skripsi. Nanti pas aku udah sidang, mungkin bisa lah ya aku buatin videonya kalau sempet. Kalau isinya ngeredek doang, mungkin gak bakal aku buat videonya. Tapi untuk video sempro itu udah ada, cuman belum diedit aja. Nanti aku bakal upload. Cuman ya isinya hahaha hihi aja, ketawa-ketawa. Udah pokoknya kayak gitu dah. Nah, untuk pengajuan sidang skripsi ini juga ada beberapa tahap yang harus dilalui. Untuk tahap-tahapnya ini, guys, aku tuh belum melakukan karena aku sendiri itu masih penyusunan bab 5. Jadi di sini aku bacain aja tahap-tahapnya itu. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah, tidak ada nilai D. Dan yang kedua, harus melakukan cek plagiasi. Kalian pastikan tahu nih plagiasi yang udah kuliah, kalau nggak tahu plagiasi parah banget. Kita harus ngecek yang
namanya plagiasi di TU, di Prodi Komunikasi. Terus kita juga harus menyerahkan bukti pembayaran skripsi dan juga SPP gitu-gitu. Terus kita juga mengisi form pendaftaran untuk sidang ujian skripsi. Formnya sendiri bisa diunduh di www.komunikasi.umm.ac.id. Selanjutnya kita mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang. Terus di akhir pengerjaan skripsi kita harus sudah selesai ngebuat abstrak. Nah, abstrak itu juga harus sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing. Terus selanjutnya kita tunggu jadwal tuh, sama kayak nunggu jadwal sempro waktu itu. Kita nunggu jadwal sidang skripsi kita kapan. Terus setelah itu kita mengikuti sidang skripsi, dan hasil dari sidang nanti akan disampaikan pada saat sidangnya udah selesai. Ini tuh diputuskan oleh ketua tim pengujinya gitu. Kalau kata temenku nih, jadi kita disuruh keluar dulu dari Zoom meeting itu, karena ini seperti yang udah aku bilang, semuanya itu serba online, bahkan sidang pun online. Nanti kita misal pakai Zoom, ada 3 dosen penguji sama 1 dosen pembimbing gitu misalnya. Kita disuruh keluar dulu, habis itu mereka kompromi, gimana nih si Ras lulus apa enggak gitu. Kalau misalnya udah selesai, kita masuk lagi, habis itu udah diumumin, selamat Ras Stefani, kamu lulus sidang skripsi. Aduh, amin ya Allah, amin. Doakan aku guys supaya aku cepat menyelesaikan skripsiku ini dan aku bisa ikut sidang. Terus nih yang kedua, apabila dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa harus mengikuti prosedur untuk melakukan rekomendasi dari Dewan Penguji. Dan kalau misalnya kita dinyatakan tidak lulus, kita tetap melaksanakan bimbingan, revisi, direkomendasikan oleh Dewan Penguji itu. Terus yang terakhir, nah pokoknya untuk mahasiswa yang tidak lulus, nanti akan mengulang lagi. Itu ya bisa aja cuma disuruh revisi aja, ini diperbaikin Ras, naudzubillah jangan sampai aku nggak lulus. Pokoknya intinya misalnya ini ada yang nggak lulus nih, kamu perbaikin ininya, nanti diulang lagi sidangnya gitu sih kayaknya kalau misalnya nggak lulus. Tapi semoga aja kalian, jangan sampai deh. Intinya kalau misalnya kalian ngerjain skripsi, kalian harus paham apa yang kalian kerjain. Nanti pas sidang kalau misalnya kalian tidak paham, dibunuh itu kalian sama dosen penguji. Terus kalau misalnya kalian pernah dengar joki skripsi, itu jangan banget pakai joki skripsi. Ya kalau misalnya kalian ngejoki, terus setelah dijokiin nih, serahin ke kalian hasil penelitiannya dan muanya, terus kalian paham, pas sidang kalian oke, nggak apa-apa. Jadi kalian ngejoki, kalian ngebayar, itu nggak sia-sia. Tapi ada juga anak nih, aku ceritakan ada, cuman aku nggak tahu siapa ya. Karena aku dapat cerita dari kakak tingkatku, itu ada yang dia tuh ngejoki, jadi beli skripsi gitu loh. Orang yang ngerjakan terus habis itu diserahin ke kita, karena mungkin dianya nggak sempet atau dianya itu males, aku juga nggak tahu. Nah pas sidang, pas ujian itu dia nggak paham sama penelitiannya dia sendiri. Dosen kan taunya itu penelitian dia yang ngerjakan, tapi dia nggak paham. Nah di situ nanti kalian bisa dibunuh sama dosen, ditanyain ini nggak tahu apa-apa. Nah di situ tuh jadinya kan kayak mencurigakan gitu, ini beneran gak sih penelitian kamu yang mengerjakan gitu. Bisa-bisa kalau misalnya dosennya nggak percaya, ya udah alamat itu kalian bisa-bisa nggak lulus sidang skripsi. Jadi ngulang lagi. Dan yang paling parah, bisa aja disuruh ngulang penelitian lagi dari awal, ganti judul dari nol. Aduh, itu kan kayak capek banget, waktu udah kebuang, tenaga, pikiran semua. Kayak astagfirullahaladzim, ya Allah jangan sampai naudzubillah. Nah, intinya begitu untuk tugas akhir skripsi. Jadi, buat kalian nih yang mahasiswa ilmu komunikasi udah mau memasuki semester akhir, mulai dari sekarang seenggaknya kalian udah nyiapkan kira-kira nanti penelitian apa yang akan aku bawakan, penelitian apa yang akan aku bahas. Seenggaknya udah terpikirkan dari sekarang. Ini aku bilang ke kalian karena aku sendiri itu mengalami fase itu semua dari nol, dari pemikiran judul. Itu pun aku nyesel banget karena aku nggak mikirin dari dulu. Aku baru bener-bener mikirin judul itu pas udah ngambil skripsi di semester 7. Baru aku mikirin kayak, mikir judul doang itu susah banget, sumpah kalian harus rasain tuh mikir judul doang tuh, ya Allah susah banget demi dah. Nah, udah gitu aja deh penjelasan dari aku yang panjang lebar dan aku udah capek ngomong. Selanjutnya aku bakal ngebahas tentang TA karya atau tugas akhir karya. Itu di video terpisah setelah video ini tayang. Dan untuk kalian sekiranya nanti mau mengambil tugas akhir skripsi, pelajari dari sekarang. Kalian bisa download panduan penyusunan TA di websitenya Prodi Ilmu Komunikasi UMM. Dan kalau misalnya kalian mau ngambil
tugas akhir karya, kalian tunggu penjelasan dari aku. Walaupun aku tuh kayak ngejelasinnya belibet dan kayak kurang masuk gitu ya, seenggaknya ya aku kasih tahu aja ke kalian biar kalian paham dikit-dikit lah dari sudut pandang aku mahasiswa akhir yang juga mengerjakan tugas akhir, seperti itu. So ya, buat kalian-kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa sekali lagi untuk di-subscribe. Aku mohon bantuannya agar aku bisa lebih berkembang lagi. Kalau banyak subscriber tuh kan kayak bikin semangat gitu ya. Terus buat kalian yang mau berteman sama aku, kalian bisa follow Instagram aku di @rastefani. Ya, aku memang jarang banget ngebalesin DM, tapi seenggaknya kita bisa berteman di sana. Dan udah gitu aja, kalian bisa tunggu video selanjutnya tentang tugas akhir karya. Ya, udah deh gitu aja, aku udah capek banget ngomong. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan kalau mau nonton video-video aku sebelumnya, kalian bisa scroll. Ya udah gitu aja. Bye semuanya, semangat!